Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Pada pertemuan pertama kali ini saya ya, menggantikan salah satu dosen kita ya dalam manajemen pemasaran internasional pada tanggal 19 September 2023 ya. Tetap semangat kawan-kawan ya. Kita sudah masuk semester 5. Oke, saya masukkan kawan-kawan kita. Oke, silakan masuk kawan-kawan. Silakan masuk kawan-kawan. Oke. Silakan masuk semuanya. Silakan masuk ya. YouTube lah ya sebagai media produksi kita. Baik teman-teman, nanti besok saya kirimkan materinya ya. Ini materinya masih ya mendadak ya karena saya menggantikan salah satu dosen kita ya. Ya teman-teman, kita akan bicara tentang uh, marketing internasional. Ya, oke. Kita agak ini ya, sistem saya agak kurang bagus nih ya karena cuaca ya. Ya kita mulai saja teman-teman ya. Mulai saja kita akan bicara tentang marketing internasional dalam pertemuan pertama ya. Nanti besok saya kirimkan lagi. Ya, pada slide berikutnya kita lihat apa sih ya disebut marketing internasional kita ini. Nah, teman-teman, tentunya sekarang ini kita tidak akan bicara marketing secara domestik ya, secara luas. Tentunya pemasaran internasional berbicara kegiatan pemasaran yang sekarang ini sudah melewati batas-batas ya, lebih dari satu negara, apalagi kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Artinya pemasaran internasional merupakan proses bagaimana kita menerapkan konsep, prinsip, ya, aktivitas kegiatan, dan bagaimana sekarang kita melakukan proses manajemen pemasaran, dan pentingnya kawan-kawan, ya, pentingnya kawan-kawan dalam rangka penyaluran ide-ide, ya, berbagai ide, ya. Jadi kawan-kawan kalau ada karyawan Anda, bawaan Anda memberikan ide-ide, ya, mohon ditampung ya, siapa tahu menjadi suatu hal-hal yang luar biasa, ya, baik dalam bentuk barang atau jasa, ya, di dalam perusahaan Anda kepada konsumen di berbagai negara, ya. Tentunya kawan-kawan kita berbicara, ya saya harus ngomong pahit nih ya, Anda sudah siap gak nih bersaing dalam dunia kompetisi global ya, apalagi kita sekarang menghadapi kompetisi global ya dalam dunia pendidikan ya, tentunya mutu kita juga harus dilihat ya, lalu kualitas dosen juga harus dilihat, kualitas mahasiswa lulusannya harus oke dan mantap. Nah ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah selanjutnya pemasaran internasional juga berbicara pasar ya, yang meliputi seluruh kawasan di dunia ini ya, berdasarkan jangkauan dengan cakupan yang sangat luas ya, tanpa batas, yakni seluruh kawasan dunia, apalagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Nanti kita akan bahas kawan-kawan ya. Contohnya misalnya pasar lelang tembakau ya, di Indonesia ada tuh ya. Lalu ada juga pasar kopi di Brasil. Ya, ada juga pasar tembakau di Jerman juga ada ya. Nah, permasalahannya bagaimana kita mencakup luas dunia ini ya, bersaing dengan berbagai produk-produk negara-negara lain ya. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya ya. Teman-teman, kita akan lihat bagaimana sekarang ini kawan-kawan ya. Nah, strategi pemasaran internasional ya. Artinya teman-teman ya, ada 5 alat strategi pemasaran internasional, yaitu kita perhatikan kawan-kawan ya. Screen ya. Nah, kebaca ya teman-teman ya. Oke, ya. 5 alat strategi pemasaran internasional. Pertama adalah pastikan ya, yakinkan kualitas produk Anda ya. Lalu bagaimana strategi pemasaran internasional pertama Anda jalankan ya? Adalah
cara bagaimana kita memastikan kualitas produk kita, bahwa produk kita berkualitas ya. Artinya produk berkualitas kita akan melihat adalah produk yang ada standar nasional Indonesia atau standar internasional ya, International Standard Organization ISO. Nah, ya. Lalu kedua, strategi berikutnya adalah promosi dan iklan melalui media teknologi sosial atau media internet ya. Ini kita sudah di depan mata ya. Hari ini di depan mata kita juga melakukan media sosial ya, melalui pembelajaran ya. Ya insya Allah dengan media sosial ini kampus kita akan meningkat ya, akan sukses ya. Lalu berikutnya melakukan riset bisnis ya. Contoh, misalnya bagaimana McDonald Indonesia, Kentucky Fried Chicken, Starbucks ya, atau bank dari Malaysia, Maybank ya, ingin menginvestasikan bisnisnya atau memperluas bisnisnya di Indonesia ya. Tentu mereka melakukan riset bisnis di Indonesia ya. Lalu berikutnya keempat adalah market intelligence. Artinya Anda nanti punya usaha atau bisnis, Anda harus menempatkan karyawan-karyawan Anda sebagai intelijen, di mana intelijen ini Anda tempatkan di suatu sasaran wilayah negara tertentu. Bagaimana melihat prospek market tersebut? Contoh, misalkan produk kendaraan motor Wuling. Bagaimana Wuling sekarang sudah termasuk produk kendaraan 10 besar ya, dengan harga yang sangat kompetitif dibandingkan produk Jepang ya. Ini saling bersaing ya. Mohon maaf nih, di dalam YouTube ini mungkin saya ngomong produk Wuling bukan saya iklan ya, tapi ini kenyataan. Produk Wuling, produk China, kendaraan China sekarang penjualannya sangat meningkat. Nah, ini kita belajar ya. Lalu berikutnya adalah terakhir, yang kelima adalah bagaimana Anda memanfaatkan media digital ya. Ya, artinya sekarang media digital sudah ada di depan mata ya bagi teman-teman yang generasi milenial, generasi Z ini ya. Tentunya Anda menggunakan media digital untuk bisnis, untuk pendidikan ya. Teman kita si William juga main musik ya. Main musik apa tuh? Bass apa gitar ya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya jam session ya dengan main piano ya. Mudah-mudahan waktu bertemu ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Iya, iya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana mengapa sekarang ini pentingnya ya, menjalankan manajemen internasional ya. Artinya pertama, Anda nanti sebagai businessman atau sebagai manajer marketing ya, bagaimana menentukan rumus strategi yang digunakan ya. Anda kan lulus dari kampus kita nih ya dengan gelar sarjana manajemen marketing ya. Marketing internasional loh ya. Artinya sebelum Anda terjun langsung dalam dunia pemasaran internasional, alangkah lebih baiknya jika perusahaan Anda harus siap diri, how to prepare, atau bagaimana menguasai strategi-strategi pemasaran tersebut. Ya, ilmu marketing sudah kita berikan ya, marketing 1, marketing 2 ya, jangan lupa ya. Lalu agar apa yang menjadi tujuan Anda, langkah-langkah Anda lebih fokus terarah dan mempunyai landasan guidance ya. Beberapa langkah-langkah manajemen pemasaran internasional. Pertama ya, artinya Anda pertama harus mengetahui keadaan lingkungan internasional, ingin produknya apa ya. Lalu bagaimana mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Oke. Lalu berikutnya bagaimana mengetahui sasaran pasaran internasional yang akan kita tuju, ya, seperti produk Wuling. Ya. Lalu bagaimana Anda membuat program pemasaran yang jitu, yang oke. Ya.
Lalu bagaimana Anda mempunyai organisasi pemasaran? Halo Resti, kalau di off kamera nih Resti sombong ya. Lalu berikutnya pengevaluasian dan pengendalian ya, evaluasi dan kontrol ya. Nah ini rumus strategi pemasaran ya. Artinya kekuatan SDM dalam manajemen pemasaran penting sekali kawan-kawan ya. Oke, lanjutnya kita lihat. Nah, strategi yang digunakan nanti dilihat lagi adalah ekspor. Ya. Bagaimana nih produk ekspor yang kita kirimkan ke luar negeri ya, dalam berbagai izin-izinnya ya. Harus Anda lalui dengan baik. Lalu 2B lisensi. Oke, nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Lalu berikutnya 2C, bagaimana kita melakukan franchising, ya, adanya kerjasama. Misalnya McDonald Indonesia mengambil franchise dari Amerika dengan standar yang sama, tetapi menggunakan rasa-rasa taste Indonesia. Misalnya McDonald ada penyajian nasi uduk atau kari ayam atau sambal matak ya, seperti duplikat perusahaan Anda sendiri ya. Lalu berikutnya adalah kontrak manufacturing. Ini berbicara di mana perusahaan Anda akan mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain, ya, produk yang sesuai, berkualitas, ya, dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk perusahaan Anda, yang nanti akan mereka pasarkan sendiri. Ya, oke ya. Kita juga belajar dari PT Indofood. Bagaimana sekarang PT Indofood dipasarkan di 88 negara. Nah, ini ya. Kita juga harus belajar dari perusahaan tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya tentang manajemen, berbicara perencanaan, organisasi, ya, kepemimpinan, ya, activating, ya, pengawasan, kontrol, ya, planning, organization, activating, controlling, ya, planning, organization, activating, controlling, ya. Tentunya nggak usah saya jelaskan lagi ya, Anda sudah dapat ya. Lalu bagaimana tentang manajemen pemasaran, berbicara kegiatan yang direncanakan dengan baik, ya jangan lupa ya, kemarin saya sudah ngomong ya, direncanakan dengan baik, good planning, diorganisasikan, ya, diorganisasikan dengan baik, lalu dikoordinasikan, ya, oke, serta dilakukan pengawasan, ya, sehingga pengawasan tersebut ya, harus teliti sehingga menghasilkan produk yang memuaskan bagi konsumen. Ya, contoh misalnya produk sepeda motor Honda, ya, lalu PT Toyota Astra Motor, lalu McDonald Indonesia, lalu Starbucks Indonesia, lalu PT Aqua Golden Mississippi. Ya, bagaimana mereka menghasilkan produk-produk yang berkualitas, ya, sehingga produk-produk tersebut disukai, diminati, diingini, diingat kepada konsumen-konsumen Indonesia. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Cover misalnya ini ya. Ya, artinya di pasar era modern pasti terjadi orang-orang atau organisasi, kebutuhan keinginan konsumen, daya beli dan penghasilan cukup ya. Dan sekarang pasar semakin canggih ya, modern ya, seperti Carrefour, Transmart, Giant atau Lotte Mart, pasar digital, Bukalapak, Tokopedia, ya, GoFood, Gojek, ya, Maxim dan berbagai hal ya. Saya tidak begitu hafal, banyak sekali ya persaingan startup pasar digital. Lalu berikutnya ada pasar saham, Bursa Efek Indonesia, ya.
pasar pelengkapan, Edge Hardware, Informa, IKEA, lalu perdagangan-perdagangan besar di kota Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, dan sebagainya. Ya. Oke, ya. Nanti teman-teman, ya, ini yang terakhir penilaian saya nanti sama seperti kemarin. Ya. Tugas pertama, lalu berikutnya UTS, lalu berikutnya uh, kembali lagi tugas kedua sesudah UTS, lalu UAS ya. Lalu tugas-tugas akan lebih banyak studi kasus ya. Mungkin akan lebih berat lagi, saya akan tambahkan dengan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita hanya 20 menit pertama dalam pertemuan awal kita ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi tatap muka ya, tatap muka. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman kita Bang William, Jeremy Jonathan, ya, Natasha, Stella Natasha, Jeremy Jonathan, Resti, Michael Joshua, Yohana Kraja, Marisa Hak, lalu Nurhanisa, Resti, Michael Joshua, Yohana Kraja, Dawinana, Marisa Hak, Zara Ziu, ya, lalu Bang Zainuddin, ya, lalu Yoris Setiawan, Reinhard Renner, Sumardi Halawa, Wulan Aryanti, dan Nur Khalifa. Ya, ya harapan saya kalian sudah semester 5 ya, tinggal 3 semester lagi, cepat sekali ya. Mohon jangan berhenti di sini, tetap semangat ya agar kuliah Anda cepat selesai ya. Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman kita, abang kita Bang Zainuddin ya, mendoakan ya semoga ibunya, mamanya cepat sembuh ya, diberikan kesembuhan, kesehatan ya oleh Allah SWT ya. Sekarang ada di rumah sakit, mungkin saya katakan dalam keadaan koma. Mudah-mudahan Allah SWT menjabah kesehatan dari ibunda atau mama tercinta dari Bang Zainuddin ya. Mudah-mudahan Bang Zainuddin tetap mendengar walaupun ada di rumah sakit ya. Kita doakan teman kita Bang Zainuddin agar mamanya, ibundanya sehat kembali ya. Baik teman-teman, ini ada 17 berarti 15 orang ya. Jadi teman-teman kayaknya Stella udah mulai ngantuk. Ayo ngopi. Iya ya, oke. Oke. Ya. Kita akan ketemu minggu depan tatap muka ya, tetap semangat ya, tinggal 3 semester lagi ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dalam tatap muka. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Salam sukses semuanya ya. Salam sukses. Terima kasih. Sukses semuanya. Oke, terima kasih.